Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani NPM 200800064. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas dari Ibu Sylvia Marni dengan mata kuliah Dasar-dasar Filsafat. Langsung saja kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu apa yang Anda ketahui tentang filsafat. Yang saya ketahui tentang filsafat, filsafat itu muncul karena adanya keraguan, ketidakpastian, dan kebingungan yang membuat seseorang berfilsafat, dan juga pandangan seseorang atau sekelompok orang yang dewasa dalam bersikap, luas dalam berpikir, dan kritis dalam menjabarkan suatu konsep. Yang kedua, mengapa kita harus berpikir filsafat? Yang pertama, dengan berpikir filsafat, kita akan meningkatkan cakrawala berpikir kita menjadi sangat luas, yang seluas-luasnya. Yang kedua, dengan berpikir filsafat, kita akan dapat mendidik diri kita sendiri dan mengembangkan potensi diri kita sendiri tentang berfilsafat. Yang ketiga, yaitu dengan berfilsafat, kita dapat menambah pengetahuan kita. Dengan bertambahnya pengetahuan kita, maka akan bertambah pula potensi kita untuk kritis dan inovatif dalam berpikir. Nomor 3. Di manakah posisi filsafat jika dikaitkan dengan keilmuan mendidik anak untuk menguasai bahasa dan sastra Indonesia yang sedang dipelajari dalam semester ini? Menurut saya, posisi filsafat sama dengan posisi Pancasila. Kalau Pancasila dijadikan sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia, sedangkan filsafat dijadikan pedoman sebagai seseorang yang sedang mendidik atau menguasai tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dengan belajarnya filsafat, kita dapat melatih kemampuan kita untuk berbicara dan mengemukakan pendapat kita. Menurut saya, dalam mendidik anak agar bisa menguasai bahasa Indonesia, yang berperan paling utama adalah di lingkup keluarga, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, dan juga bisa kakak, yang dapat menuntun si anak untuk belajar bahasa Indonesia dan belajar berbicara dengan baik sebelum ia masuk ke dunia pendidikan. Karena jika si anak tersebut sudah masuk ke dunia pendidikan, maka gurulah yang berperan penting untuk membantu seseorang anak agar bisa berpendidikan berbahasa Indonesia yang lebih spesifik dan mendalam. Pertanyaan keempat. Perbedaan antara pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Menurut saya, pengetahuan biasa itu pengetahuan yang didapatkan karena munculnya suatu pengalaman atau pengamatan seseorang yang masuk akal, dan juga apabila terjadi suatu kejadian tersebut, maka seseorang juga akan memikirkan sama dengan apa yang akan kita pikirkan. Contohnya saja, jika kita sedang memasak, tangan kita terkena minyak panas, dan maka kita akan merasakan panas dan tangan kita pun akan melepuh. Dan orang lain juga akan berpikir seperti itu ketika ia terkena minyak panas saat ia memasak. Sedangkan pengetahuan ilmiah itu pengetahuan yang sudah tersusun, sistematis, dan prosedural yang berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang mereka itu saling terkait. Contohnya, canggihnya teknologi medis pada saat sekarang ini, dan juga perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih seperti sekarang ini, yang mereka itu saling terkait antara yang dahulu dengan sekarang, dan terciptanya yang sekarang itu menjadi lebih canggih. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi-materi ini. Bila ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.